Yuk, Sobat Usil, ketemu lagi dengan channel Sobat OB Usil. Infonya di sini tuh ada makanan daging sapi diasepin. Udah kayak ngusir nyamuk aja ya, diasepin. Buat lebih tahu lebih dalamnya, ayo kita ke dalam, yuk. Hei. Yuk. Punten, A. Yuk. Oi, bro. Waduh, Ya. Ternyata udah nyampe sini duluan, guys. Sekarang nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan ini ada Bang Victor yang punya tempat ini buat kita ngobrol-ngobrol tentang usaha bisnis daging asap. Namanya brisket, Bang ya. Oke, sip. Yuk kita ke lokasi yuk. Kerja dulu ya. Nah, Sobat Usil, kita udah duduk di meja, santai, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Victor nih. Ternyata bacanya itu bukan beki, tapi beki. Nah, beki, artinya apa sih Bang? Beki itu suka. Oh, artinya suka, bahasa Sunda ya. Sunda, gitu. Abang asli dari Sunda? Ya. Tadinya saya pikir ini kan brisket ya, pas saya lihat-lihat brisket ini kan biasanya untuk rawonan ya, kalau orang di Jawa Timur kan rawonan. Nah, ini tapi di sini infonya si brisket ini tuh diasepin ya, smoke brisket. Nah, itu cerita gimana sih Bang, inspirasinya awal kok daging sapi diasepin gitu loh? Oh, jadi awalnya sih saya kan kebanyakan kerja di rumah, jadi suka lihat deh lah mau masak apa gitu buat keluarga. Jadi nyobain, bikin, ya tiba-tiba kata keluarga enak, coba aja dijual gitu sih. Jadi awalnya dibikin kreasi untuk orang rumah dulu nih. Ya. Ternyata pas makan, orang rumah keluarga makan, wah enak nih, coba dijualin gitu ya. Soalnya kan tahun saya pertama coba-coba sekitar 2019 awal. Oke. Nah, itu kan belum banyak yang di Bandung gitu. Jadi saya bikin coba dijualin gitu. Nah, Tapi selain itu juga kita kombinasiin, jadi nggak hanya dagingnya aja. oh bisa di varian apa aja tuh Bang? Biasanya dipakai buat roti, buat burger. Oh, jadi pengganti patty ya? Patty atau dikombinasiin. Patty Jadi plus patty-nya ada, brisket. si smoke brisketnya ada. Smoke brisket. Juga kalau untuk bikin nasi goreng juga bisa. Diiris-iris kali kecil-kecil ya, dicampurin ya. Nasi goreng. Nah, kalau untuk di kafe sendiri ya di warung sini, di warung ini kita jadi semuanya dikombinasiin sama smoke brisket ini. Oh, jadi semua menu yang ada di ini dikombinasiin dengan smoke brisket. Kalau untuk produksinya itu sebetulnya berapa lama sih Bang untuk mengasapi si daging ini? Ya, persiapannya tuh sehari. Jadi dikasih bumbu gitu ya. Pakai dry rub-nya sehari, taruh di kulkas, baru besoknya diproses. Oke, jadi nggak bisa langsung ya. Misalkan kita beli daging nih di pasar atau di mana, tuh nggak bisa langsung diproses ya, harus dibumbuin dulu, diemin dulu sehari di kulkas, baru besokannya di. Kalau dihitung-hitung sih, karena kita kan pakai yang import ya, ini kan dari frozen. Jadi di defrostnya dulu, ditaruh hampir sehari juga. Oh, jadi barang datang dicairin dulu lah kasarnya, hampir sehari. Baru besoknya dibumbuin. Baru besoknya lagi di smoke. 3 hari ya? 3 hari lah, estimasi 3 hari. Nah, kalau dulu nih idenya nih Bang, pertama untuk menjadi inspirasi Sobat Usil di rumah nih, inspirasi awalnya dari mana sih dapatnya Bang? Dari YouTube. Dari YouTube malah, dari YouTube. Nah, kalian juga nonton channel YouTube ini dapat inspirasi kan?
Jadi saya lihat waktu itu biasa kan tiba-tiba muncul di apa sih di Iklan lah ya, timeline gitu kayak, ya, di timeline kita. Oh ya ini, oh gini, kayaknya enak. Nah, ini Ya tuh, coba bikin buat keluarga. Mungkin yang ternyata terkenal sih apresiasi. Franklin Barbecue yang jadi textile style smoke biscuit yang nge-hype banget itu yang Franklin gitu. Sampai Texas. orang ngantri dari subuh sampai dia baru buka jam 11 gitu. Jadi ngantri Ngantrinya dari subuh. subuh. Kalau lihat di videonya kelihatan antrian. Kayak ini ya, kayak orang ngantri bansos ya. Iya. Datang pagi, dibukanya baru Betul, siang betul, gitu. betul. Tapi artinya ketika orang mau kayak gitu berarti tes itu nggak bohong ya. Iya, Saya itu nggak bohong, makanya- makanya mau antri. Makanya saya coba gimana gitu. Coba bikin, dan secara tempat di Bandung kan belum banyak yang Iya, ini kan. Jadi waktu itu. tidak banyak, kalau mau merintis tidak banyak persaingan yang udah besar lah ya Betul. gitu kan. Nah, lalu kalau misalkan hitung-hitungan kasar nih Bang, kasar aja dulu mempersiapkan untuk modal awal dulu dipersiapkan berapa sih kira-kira untuk memulai ini? Enggak banyak sih, yang penting kita kan bikin itu ya, bikin smokernya. Nah kebetulan di Indonesia kalau yang udah jadi itu harganya sekitar 3,5 juta. Oh, misalnya. terjangkau lah ya, terjangkau. Kalau bikin bisa lebih murah dari itu. Karena terus bisa berbagai macam smoker. Kalau yang paling praktis sih dia pakai yang kettle yang bulat gitu. Oh, yang bulat itu. Biasanya yang buat barbecue itu gitu, bisa pakai itu. Atau saya sih bikin yang reverse reverse flow. Desert flow. Jadi saya bikin sendiri. Oke. Yang kayak di depan itu namanya. Nanti kita bisa lihat ya ininya ya. Jadi tidak hanya mencontoh dari yang udah ada aja, tapi berkreasi sendiri, menciptakan ini sendiri ya demi apa namanya kualitas dari si pengasapan sendiri. Jadi ya. nyari tahu dulu. Semua kalau saya bilang sih sekarang macam ilmu sekarang ada di YouTube, ada di semua, Google. ada. Yang penting kita cari dengan mau dan cari yang kira-kira sesuai dengan keinginan kita kayak gimana. Tuh guys, jadi Bang Victor ini untuk memulai itu nggak pusing-pusing lah, nggak modalnya nggak terlalu besar ya, tapi mau belajar dulu, ciptakan, dan ya alhamdulillah jalan gitu kan, jalan. Apalagi waktu pandemi kemarin juga mungkin sempat kena ini Bang ya, kena efek, tapi ya justru kita pas buka itu baru bulan September tahun September kemarin. Ya, jadi lagi pandemi. Malah tuh guys. Jadi awalnya sih saya jualnya online sama ikut pameran bazar pameran kuliner lah gitu ya. Ya, terus sama teman ada tempat ini punya dia di gudang asalnya. Kita renov jadi ini. Itu kita ini kerjanya awal 2019. Aduh, 19. Pas lagi bangun-bangun. Januari Februari. Maret masuk pandemi. Iya, masuk pandemi. Kita nggak ngerti ya mau kayak gimana, kita diem dulu aja sampai habis Lebaran waktu itu, baru kita mulai lagi. Ya udah loh, dia apa sih? Siapa tahu ada rezekinya gitu ya, jalanin aja. Akhirnya kita jalanin, September pertengahan kita buka. Ya tuh, mungkin pesan buat sobat usil ya. Jadi meskipun suasana pandemi memang kita kan rasakan semua, tapi kalau seandainya memang kita niat, ada kemauan, pasti ada jalan Bang ya. Dalam artian ya sudah, lakukan saja dulu kan gitu Bang ya. Nah, ini berapa orang Bang yang mengelola, atau Abang sendiri atau punya join? Ini tempatnya 4 orang. 4 orang. 5 yang kerja sama. Gitu. Kalau Ya. Abang spesialis pegang di tempat ya, manajer lah ya. Istilahnya yang bertanggung jawab atas operasional. Saya dengar juga Abang juga bikin semacam kayak ini ya, kayak mungkin souvenir atau kerajinan. Ya. Dari kayu gitu ya. Iya. Itu bikin di rumah atau? Itu konsepnya di rumah. Jadi saya juga gabungnya itu, jadi teman itu istilahnya bagi-bagi, ada yang punya tempat. Saya sendiri masukin ini interior, hiasan-hiasan kayak gini. Oh, berarti ini Abang punya nih karyanya nih. Wah, ini kayak itu di sana juga logonya yang kayu itu di laser gitu. Itu saya yang tanggung jawab. Piring juga yang nampannya ada yang kayu, itu saya yang kerjain. Gitu. Jadi bagi-bagi kerjasama lah ya namanya. Lagi kondisi kayak gini, kira-kira bisa mana yang bisa kolaborasi, mana bisa menghasilkan gitu Bang ya. Benar, selalu ada cara, ada jalan.
Nah kalau misalkan dihitung dari awal buka sampai sekarang nih Bang, kan tadi Abang bilang di Bandung belum banyak nih yang menyediakan smoke brisket itu kan. Nah, selama pandemi buka sampai sekarang kira-kira apa namanya dari masyarakat lah, respon dari masyarakat, animonya atau gimana itu gimana Bang? Kalau ini sih lumayan ya, cuma yang namanya memperkenalkan makanan yang baru agak tantangan tersendiri ya, betul. Karena apalagi pas kita perkenalkan smoke brisket, sei sapi lagi naik. Ya, betul. Jadi orang anggapnya sama, padahal itu beda. Ya. Kalau yang smoke brisket itu ini kan Texas style, jadi kecenderungannya si dagingnya itu harus moist, harus basah. Harus basah. Kalau CI kan enggak. Jadi dia gitu. sensasinya lebih melt gitu kali ya, di mulut ya. Makanya yang berlemak itu yang lebih enak. Gitu ya. Karena lemaknya benar-benar melt di mulut ya tuh. Ini sebenarnya udah bocoran nih sobat usil, kalau sobat usil terinspirasi udah ada bocoran nih yang ada lemaknya itu yang paling enak ternyata. Iya, gitu. Kayaknya nggak kalau pas tips untuk milihnya juga harus brisketnya harus yang agak berlemak. Agak berlemak ya. Memang standarnya gitu. Sobat usil kalau misalkan pengen nyobain, nanti kita kasih alamatnya ya di bawah sini. Ini di Bandung nih, di Kota Kembang. Jadi nanti kita kasih alamatnya. Nah, Bang Victor mungkin sedikit quote motivasi untuk teman-teman sobat usil yang mungkin saat ini kan namanya situasi pandemi, mungkin karena PHK, terus pengen buka usaha tapi bingung, atau pengen buka usaha tapi ragu gitu kan. Nah, kira-kira dari Bang Victor yang kebetulan pada saat baru mau running pandemi ditunda dulu, pandeminya belum selesai nih. Kalau misalkan nggak berani, nggak ini ya nggak akan jalan-jalan. Tapi akhirnya Bang Victor dengan tim langsung gerak jalan. Kira-kira quote-nya apa nih Bang Victor? Ya, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Oke, jangan pernah. Meskipun mungkin di tempat kalian masih asing gitu ya, kayak di sini kan mungkin masih asing karena ada sei sapi yang udah terkenal duluan gitu kan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Ya udah, sekian sobat usil bincang-bincang kita. Nanti akan kita coba ulas prospek bisnisnya smoke brisket ya, smoke brisket. Dadah. Ya, sobat usil, nih salah satu menu yang ada di warung Beki gitu kan. Ini namanya calzone. Jadi ini tuh seperti pizza tapi dilipat. Nah, kalau tadi bincang-bincang dengan Bang Victor, tujuannya adalah supaya topping yang di atasnya itu tidak kering, jadi tetap melt gitu kan, tetap juicy gitu kan. Nah, makanya pizza dilipat terus dipanggang. Nah, kita coba yuk. Tapi ini baru matang, jadi panas banget. Kita coba iris ya. Wah. Nih, lihat mozzarellanya masih toppingnya ini ada, ini sesuai dengan tadi ya yang Bang Victor bilang itu selalu ada brisketnya. Jadi apapun menu yang ada di sini pasti ada kolaborasi, ada kombinasi brisketnya. Nah, ini kan ada brisketnya nih, kecil nih. Bener, jadi enak banget mozzarellanya tuh. Kalau misalnya kita pizza biasa kan biasanya udah kering, udah keras. Nah ini enggak, karena tekniknya ada dilipat dan dipanggang, makanya di dalam itu tetap juicy. Namanya calzone. Ini warna-warni ya, ini biru-biru ini apa ya? Biru-biru, kuning, hijau. Kalau yang coklat ini pasti brisketnya ya. Enak. Udah, cobain aja langsung kemari. Nanti kita kasih alamatnya di bawah. Oke? Stay tune.